Ilmu karkas sapi. Dalam dunia ternak sapi, kamu wajib atau setidaknya tahu beberapa hal yang berhubungan dengan usaha ternak sapimu bolo. Tujuannya adalah untuk memiliki satu pakem dalam menentukan kualitas, memprediksi harga, dan mengevaluasi hasil usaha ternak sapimu bolo. Kali ini saya akan ngomongin tentang karkas sapi ya bolo, mulai dari pengertian sampai kegunaan serta perannya dalam lingkup usaha ternak sapimu bolo. Berikut penjelasan tentang pentingnya karkas sapi dalam bisnis sapimu bolo. 1. Pengertian karkas sapi. Karkas sapi adalah bagian tubuh sapi yang tersisa setelah pemotongan. Dalam hal ini, sapi yang umum dikarkas adalah sapi pengemukan ya bolo. Adapun contohnya seperti otot paha, otot dada, otot punggung, dan lain-lain bolo. Sederhananya, karkas sapi semua bagian selain jeroan, kaki, kulit, dan kepala ya bolo. Nomor 2. Nilai bisnis karkas sapi. Dalam usaha ternak sapi, karkas mempengaruhi harga dan nilai daging sapimu bolo. Semakin bagus karkas sapi yang dapat kamu hasilkan, maka semakin tinggi pula persentase keuntungan yang kamu dapat bolo. Hal ini tentu dipengaruhi oleh faktor pakan, perawatan, dan manajemen peternakmu bolo. Nomor 3. Anatomi karkas sapi. Anatomi karkas sapi adalah bagian-bagian tubuh sapi ya bolo. Namanya mungkin kamu sudah tidak asing bagi yang suka makan steak. Di antaranya seperti sengkel atau seng, sampil atau chuck and blade, tandung lamur atau brisket, iga atau ribs, sancam depan atau plate, punggung atau short loin, khas luar atau sirloin, dan terakhir khas dalam atau tenderloin bolo. Nomor 4. Manajemen karkas sapi. Bagaimana cara memilih karkas sapi yang berkualitas? Memilih karkas sapi berkualitas adalah langkah kunci dalam bisnis daging sapi bolo. Berikut adalah beberapa pengetahuan yang dapat membantumu memilih karkas sapi yang berkualitas. Di antaranya adalah: perhatikan marbling daging sapi. Warna daging pastikan merah cerah. Kelembapan daging sebaiknya tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah. Aroma daging pastikan tidak berbau busuk dan anyir. Kondisi lemak subkutan atau lemak di bawah kulit pastikan tidak terlalu tebal atau tipis. Dan tetapkan harga yang wajar. Artinya, buatlah harga karkas sapi sebanding dengan kualitasnya bolo. Nomor 5. Pemasaran daging sapi. Pemasaran daging sapi yang efektif adalah kunci keberhasilan dalam bisnis daging sapimu bolo. Berikut ilmu pemasaran sapi yang bisa kamu terapin bolo. Pertama, identifikasi sasaran untuk menentukan siapa target pasarmu bolo. Apakah itu restoran, konsumen langsung, atau pengecer. Selanjutnya, utamakan kualitas. Pastikan daging sapi yang kamu miliki berkualitas yang baik bolo, termasuk marbling yang baik dan warna daging yang cerah. Lalu buat branding yang kuat. Buat merek atau label khusus untuk produk daging sapimu bolo. Dan utamakan jaminan keamanan pangan. Pastikan bahwa produk dagingmu memenuhi standar keamanan pangan yang baik bolo. Kesimpulannya, memilih karkas sapi berkualitas adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kamu menghasilkan produk daging sapi berkualitas tinggi bolo. Dengan perhatian yang cermat terhadap marbling, warna, kelembapan, dan aspek lain dari karkas, kamu dapat menjaga reputasi usaha ternakmu dan dapat memuaskan pelangganmu bolo. Bagaimana pendapatmu tentang hal di depan? Tulis di kolom komentar ya bolo. Sekian, salam ternak, semangat bolo.